Sebelumnya, saudara, puluhan anggota Ultras Garuda berunjuk rasa di kantor PSSI. Mereka hadir dengan atribut hitam, membawa poster, hingga menyalakan flare sebagai simbol protes. 5 tuntutan yang dibawa mereka merupakan kelanjutan dari kekecewaan atas kegagalan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menuntut manajemen Timnas yang profesional, penyusunan roadmap jangka panjang, rekrutmen pelatih transparan, penguatan pembinaan usia dini, serta pelibatan supporter dalam perkembangan sepak bola. Ultras Garuda berunjuk rasa menuntut adanya perubahan total di tubuh PSSI. Bisakah tuntutan itu dipenuhi PSSI? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola Firzi Idris. Mas Firzi, selamat petang. Ya, selamat petang, Dipo. Mas Firzi, saya ingin langsung tanyakan, apakah 5 tuntutan revolusi PSSI memungkinkan untuk terlaksana? Ya, kalau saya baca tuntutan-tuntutannya sih ada beberapa yang tentu bisa, ada beberapa yang mungkin masih ada dalam timeline ya. Kayak misalnya beberapa diantaranya kan ada roadmap ya, terutama ya roadmap setelah apa kegagalan di Piala kualifikasi. Sebenarnya saya nggak ingin bilang kegagalan sih di Piala Dunia, di kualifikasi Piala Dunia ini, karena kita udah melaju sangat-sangat jauh dibandingkan dengan apa yang pernah kita raih sebelum-sebelumnya ya sebagai negara merdeka. Tapi saya udah lihat roadmap ke 2034 ya, di mana di roadmap itu kita ingin menuju ke ranking 60-70 dunia. Kita qualify secara beruntun ke Piala Dunia ya. Dan dari apa yang dipertunjukkan memang sejauh ini kita bisa lihat ada strategi grand plan-nya ya untuk menuju ke sana. Tapi memang itu baru rangkaian-rangkaian target-target ya, terpenuhi apa tidak itu kan nanti akan menjadi urusan lain. Yang paling dekat mungkin misalnya di Piala Asia 2027 dalam roadmap itu kita menargetkan posisi quarter final ya, dan tahun depan kita menargetkan at least rank 110, kemudian menembus rank 90. Dan kalau tuntutan yang lain menurut saya dengan menunjuk pelatih yang tepat itu adalah suatu hal yang wajar ya, maksudnya setelah dibakol apa yang terjadi dengan penunjukan Patrick Kluivert kemarin, timeline penunjukan pelatihnya menurut saya sekarang memang waktunya PSSI lebih memakai waktu yang ada untuk menunjuk pelatih yang tepat dengan karakter dan identitas tim ini. Dan di roadmap itu udah ada identitas permainan yang diinginkan, identitas komitmen bermain seperti apa, pemain tipe apa yang seperti diinginkan, dan cara bermain seperti apa yang diperlukan bagi skuad Garuda ke depan. Nah, jadi ya seharusnya sih semua yang di layout dan diminta itu bisa dilaksanakan at least dalam short dan medium term ya, Mas Dipo. Oke, saya ingin membahas terkait dengan proses rekrutmen pelatih yang transparan yang kemudian juga menjadi tuntutan dari Ultras kita. Apakah artinya ketika PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebelumnya menjadi ketua ataupun menjadi pelatih Timnas Indonesia, ini tidak dilakukan secara transparan? Sebenarnya ketika itu kan memang karena timelinenya begitu mepet ya, mungkin itu adalah suatu hal yang extraordinary ya, di mana ketika itu Coachin dianggap gagal di Piala AFF 2024, kita nggak berhasil keluar grup, dan PSSI tidak memberi mereka waktu ruang banyak gitu, karena dari Desember ketika keputusan untuk memberhentikan Coachin dilakukan, waktu untuk mencari pelatih baru itu hanya paling ideal memang Januari 2025 awal, dan itu yang dilakukan. Dan Pak Erick bilang sendiri bahwa wawancara dilakukan ketika dia berada di luar negeri, bahkan waktunya mendekati Natal, sehingga sangat-sangat tidak ideal mungkin kandidat yang tersaring untuk pada waktu itu ya, pada waktu tersebut, sehingga sangat wajar kalau sekarang mereka memberi ruang kepada waktu mereka sendiri, dan katanya udah ada 5 nama ini yang sudah masuk di antara Alexander Zverev dan BTN, sehingga nama-nama ini nanti akan disaring dan diteliti lebih lagi sebelum dibawa ke rapat expo. Seperti itu, Mas Ibu.
Tapi sebelumnya Mas Firzi, apakah ada aturan untuk kemudian melibatkan supporter ketika PSSI ingin memilih pelatih? Oh, tentu tidak ya. Oke. Tentu tidak, tapi sebenarnya kalau Vox Populi itu kan sebenarnya turut menentukan ya, dan kita kan tahu sejak awal bagaimana reaksi terhadap pemberhentian Coach Shin seperti apa dan penunjukan Patrick Kluivert seperti apa. Banyak yang udah melihat ada banyak red flag nih ke Patrick Kluivert. Cuman mungkin ketika itu dia adalah pilihan terbaik di antara yang tersedia dengan waktu yang mepet itu tadi. Sehingga wajar kalau akhirnya dia yang terpilih, dan ternyata itu adalah gamble yang backfired ya, yang tidak terbukti berhasil. Ya. Cuman dengan sekarang waktu yang lebih banyak, harapannya nama-nama kandidat yang tadi udah disaring ada 5, background-nya bisa memuaskan para supporter, dan kemudian pengalamannya, track record terutama, dan itu yang sebenarnya diinginkan para fans, dan wajar saja kalau mereka menginginkan hal seperti itu, yang to be fair ketika itu memang juga tidak dimiliki Patrick dengan track record dia di dunia kepelatihan yang sangat-sangat minim sekali. Oke, yang menarik juga bahwa ada narasi ataupun permintaan Erick Thohir out. Apakah kemudian ini bisa mengarah pada pergantian ketua umum PSSI? Terlalu prematur mungkin ya, terlalu dini kalau meminta hal seperti itu kalau menurut saya pribadi ya. Dan sebenarnya kalau dari apa yang direncanakan ke timnas kan memang apa yang kita ingin kejar itu ada di Piala Dunia 2030 dan 34, tapi program akselerasi yang dilakukan ini kan dari 2026 memaksa kita melakukan beberapa perubahan yang tadinya dianggap ingin membantu timnas ke arah lebih baik ya, arah baru timnas Indonesia, seperti itu kan yang diumumkan oleh Pak Erick ketika mengumumkan pemberhentian Sintayong pada Januari 2025. Tapi ternyata arah baru ini mungkin masih belum sinkron dan masih banyak celah yang bisa diperbaiki ke depannya, sehingga ke depannya dengan networking yang dia punya, dengan link yang dipunyai Alexander Zouhir sendiri, dan setup timnas yang sudah berjalan seperti ini ya, antara BTN dan juga kita punya technical advisor Jordi Cruyff ya, yang sebenarnya sekarang juga lagi dilirik katanya untuk menduduki posisi technical directornya di Ajax Amsterdam, mantan klubnya dan klub ayahnya dulu. Jadi memang mungkin aja ada perubahan di sisi atas, tapi dengan Zouhir berkomitmen, Coach Simon Tahamata juga, menurut saya ini adalah kerangka yang bisa ideal lah untuk kedepannya kita menemukan pelatih baru seperti itu, Mas Dipo. Oke, terakhir Mas Firzi, peran seperti apa yang kemudian bisa dimainkan ataupun dilakukan oleh supporter kita untuk kemudian meningkatkan ataupun membuat sepak bola kita lebih baik lagi? Ya, peran yang dimainkan tentu, ini kan saya juga lagi menuju Stadion Pakansari ya untuk melihat timnas U22 bermain nanti ya. Yang pasti kita tetap memberikan dukungan kepada para pemain kita, tidak memberikan pressure juga berlebih kepada mereka, karena apapun yang terjadi pun ini di level di atas ya, ini apapun yang terjadi di lapangan kita tetap harus mendukung skuad Garuda, dan semoga sambutannya nanti di Stadion Pakansari juga ramah terhadap para pemain dan mendukung, karena kesempatan mempertahankan medali emas SEA Games masih sangat besar, dan itu untuk suatu hal yang mungkin bisa menghibur lara bagi para supporter kita menjelang akhir tahun ini ya, terutama dan sebagai fondasi untuk menginjak tahun baru 2026 dengan lebih optimis lagi, Mas Diko. Oke, tentu kita doakan yang terbaik untuk timnas sepak bola kita. Terima kasih analis sepak bola Firzi Idris telah bergabung di Kompas Petang. Ya, sama-sama. Sesaat lagi kami